Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari apa yang Roh Tuhan tuntun buat kita pelajari pada kesempatan ini. Dan untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami percaya, karena itu kami ada berkumpul dan siap untuk diperlengkapi lagi. Sehingga hidup kami lebih efektif untuk Tuhan pakai bagi tujuannya. Demikian kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami, mengerti, bahkan masuk kepada makna yang Tuhan mau kami terima. Sehingga setiap keputusan, cara kami menilai, dan bagaimana kami berjalan mengikut Engkau, kami boleh seiring, kami boleh harmonis. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari sini saya sampaikan tentang sebuah hubungan yang seharusnya terhubung di dalam bahasa yang kerennya kita mungkin biasa dengar adalah divine connection. Ya, divine connection di mana nggak semua yang punya hubungan itu terhubung. Nah, bicara tentang pola ini, kita terlebih dahulu membaca dari Filipi pasal 3, ayatnya yang 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran kepada Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kenapa saya beri judul Divine Connection? Karena dalam keputusan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pemahaman tentang hubungan siapa Tuhan dan manusia secara proporsi sangatlah penting. Tuhan sebagai pribadi pencipta, manusia sebagai ciptaan. Tuhan pemilik segala sesuatu, manusia pengelola dari apa yang milik Tuhan. Tuhan lebih dulu memperkenalkan dirinya. Manusia berupaya mengenalnya. Nah, dengan demikian,
setiap orang yang mengaku percaya menjalani hidup dengan ketaatannya kepada Tuhan, sehingga melalui proses kehidupan iman mengalami keserupaan seperti Kristus, sehingga tujuan Tuhan digenapi. Apa itu? Manusia sebagai gambar dan rupa Allah, dan hidup kekal bersama Tuhan. Sesederhana itu, sespesifik itu, namun tanpa kita paham dan kembali kepada tujuan yang semula, maka proporsi di dalam hubungan menjadi kacau balau. Karena itu bukan lagi waktunya sekarang di mana kita meminta Tuhan memahami kita, karena udah bukan waktunya. Karena memang dari awal Dia Sang Pencipta, Dia paham kita. Karena kita diciptakan tidak hanya menjadi serupa dan segambar, tapi memang sebagai gambar dan rupanya yang representatif kepada makhluk lainnya. Oleh karena itu, di mana manusia sebagai ciptaan harus tetap pada proporsi itu. Manusia sebagai pengelola milik daripada Tuhan, proporsinya harus tetap di situ. Dan manusia harus terus berupaya mengenalnya, itu juga harus terus berlanjut. Kenapa? Karena kejatuhan di dalam dosa membuat manusia itu kehilangan pengenalannya akan gambar dan rupa yang ditaruh Tuhan pada manusia. Oleh karena itu, marilah kita yang sempurna. Ya, Paulus mengatakan yang demikian. Marilah kita yang sempurna. Sempurna seperti apa? Sempurna oleh karena kasih Kristus. Sempurna oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Kita merespon dengan percaya, maka Anda dan saya dituliskan, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Seperti apa? Supaya kita paham mana sampah, mana bukan. Mana yang harus dipikirin, mana yang tidak. Mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita biarkan. Ada 4 hal dari Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana yang pertama, pengenalan akan Kristus itu sesungguhnya lebih mulia daripada segala kebanggaan prestasi agamawi. Kenapa? Karena pencapaian tidak pernah menjadi konsentrasi dalam kasih karunia. Kamu menjadi apa, siapa di dalam lembaga gereja itu bukan menjadi fokus lagi. Berbeda dengan di perjanjian lama. Dilihat terahnya, keturunan imam, kepala rumah ibadat, dan lain sebagainya. Namun dari catatan ini Paulus mengingatkan kita yang disebut yang sempurna. Baiklah kita berpikir demikian, bahwa pencapaian tidak pernah menjadi konsentrasi lagi sejak kita masuk di dalam kasih karunia. Karena di dalam kasih karunia, fokus kehidupan orang percaya adalah berbuah. Dalam proses menjadi berbuah adalah pengenalan akan Kristus. Di mana kita mempelajari karena kita percaya. Lalu kemudian kita melatih diri melakukan karena kita percaya. Dan itu lebih mulia daripada segala prestasi agamawi. Apa itu? Berbuah itu berdampak. Karena itu divine connection yang benar. Sebuah hubungan yang terhubung antara kita yang percaya dengan Tuhan yang kita percaya. Harusnya menjadikan hidup kita ini berdampak. Adalah bohong ketika di zaman kasih karunia ini ada orang mengaku bahwa dia punya hubungan dengan Tuhan sebagai yang percaya kepada yang dia percaya, tapi hidupnya tidak berdampak.
Sama-sama kita koreksi diri. Berbuah. Di mana manifestasi tentang karakter Allah itu muncul semuanya di dalam keberadaan diri kita. Saya tahu semua dalam proses, tapi jangan sembunyi di balik proses. Karena seharusnya proses itu dihormati, proses itu dijalani, bukan dinikmati. Berapa banyak orang yang akhirnya dalam perjalanan kekristenan ini menjadi sia-sia. Karena tidak berubah dalam karakternya sebab sembunyi di balik kata proses. Ya. Gagal kemarin proses, Pak. Gagal hari ini proses, Pak. Gagal lagi besok proses. Saya tahu ada beberapa orang-orang dalam sejarah yang prosesnya berkepanjangan lalu kemudian menjadi sukses. Tapi dengar ini, saya tidak lagi sedang menyampaikan tentang kesuksesan materi. Yang saya sampaikan di sini adalah tentang keberhasilan kita. Tentang bagaimana karakter Kristus itu termanifestasi di dalam diri sehingga tujuan utama Tuhan itu dicapai melalui kehidupan kita orang percaya. Kesana kita mau bahas. Oleh karena itu, yang pertama, bagaimana disebutkan mari kita lah yang disempurnakan berpikir demikian. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada segala kebanggaan prestasi agamawi. Kamu cerita udah bikin ini, sudah lakukan itu, sudah lakukan ini. Tapi yang parahnya kamu punya pemahaman, pengertian, pengenalan terlalu cetek tentang pribadi yang kamu percaya yang kita sebut sebagai Tuhan, itu celaka. Lalu kemudian yang kedua, pengenalan akan Kristus itu jangan pernah berpikir kalau kamu telah menangkapnya. Ini istilah yang digunakan oleh Paulus. Jangan pernah berpikir kamu telah menangkapnya. Maksudnya, memang sudah selesai Tuhan itu mengenal Anda dan saya. Sudah selesai Tuhan itu mengerti kamu, mengerti saya. Sudah selesai Tuhan itu memahamimu, memahamiku. Sudah selesai. Namun sepanjang masih bertemu dengan hari yang baru, maka pengenalan kita tentang Tuhan yang kemarin itu belum seluruhnya. Berapa banyak orang yang berpikir sudah lewati dia 1 tahun, ya, katekisasi lalu kemudian inaugurasi CD di gereja berarti dia udah kenal Tuhan. Belum, bos. Ya. Bahkan Anda selesaikan S1 teologi, lanjut ke S2 teologi, lanjut ke S3 teologi, sampai kemudian Anda jadi guru besar disebut profesor, doktor. Pengenalanmu akan Tuhan belum selesai selama Anda masih bangun lagi pagi ini dari tidurmu. Karena itu Paulus mengatakan bahwa saya nggak pernah berpikir kalau saya telah menangkapnya. Apa itu? Pemahaman keseluruhan. Karena memang sepanjang masih ketemu hari yang baru, sepanjang Anda dan saya masih bangun dari tidur kita, pengenalan kita tentang Tuhan belum seluruhnya. Jangan pikir tahu terus kau kenal semua hal tentang pribadi yang kita sembah itu. Karena sesungguhnya memang Tuhan tidak berubah dalam segala kemuliaannya. Catat ini, Tuhan tidak berubah dalam segala kemuliaannya. Namun, ketika kita berhenti mengenalnya, maka cenderung kita menuduh Tuhan yang berubah. Padahal bukan Tuhan yang berubah, tapi pengenalan kita yang berhenti. Ketika kita berhenti dalam pengenalan kita akan Kristus, sementara kehidupan berjalan dengan progres, lalu kemudian datang masalah, datang situasi yang Anda dan saya tidak pernah pikirkan dan kita tidak mungkin mengeliminir itu terjadi. Dampaknya adalah cenderung kita yang berhenti
yang kita pikir kita sudah menangkapnya, ya, kita sudah pegang seluruhnya pengenalan akan Tuhan, maka akhirnya sesungguhnya kita sedang dibodohi dan cenderung kita akan menuduh Tuhan gak becus. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, jangan sok tahu. Ya, karena Anda gak pernah kenal Tuhan seluruhnya. Hanya dengan jumlah usia yang Tuhan beri kepada kamu. Kamu belum tentu kenal Tuhan seluruhnya. Dijamin belum kenal seluruhnya. Mau Anda baca berapa ribu juga. Stok buku saya ribuan juga. Membuat saya malah semakin belajar, semakin mempelajari, didukung oleh literatur, semakin akhirnya saya memahami bahwa saya belum banyak mengerti tentang pribadinya. Dan semakin kita paham, semakin indah kita melihat hidup ini. Semakin bersyukur kita dengan apa yang kita hadapi. Karena terus dalam pengenalan akan Kristus, itu segala situasi dan keadaan justru hanya akan menjadi gerbang, menjadi jembatan untuk Anda dan saya makin kenal lagi, makin tahu lagi, makin mengerti lagi, makin dalam lagi. Dan akhirnya kita makin mengasihi lagi akan Dia. Nah, yang berikutnya pengenalan akan Kristus. Itu menjadikan kita serupa dengan Kristus. Karena itu memang tujuan. Semakin Anda melakukan pengenalan akan Kristus, semakin harusnya kita serupa dengan Kristus. Nah, Tuhan itu menyelesaikan misi penyelamatan manusia dari dosa itu untuk tujuannya Dia, bukan untuk tujuannya Anda dan saya. Tuhan menyelesaikan misi penyelamatan manusia dari dosa untuk tujuannya. Nah, segala hal terjadi untuk kebaikan, keserupaan itu tercapai. Maka ada ayat yang mengatakan di Roma 8:28 bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dengan catatan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang gak berhenti mengenalnya, gak berhenti mempelajarinya, gak berhenti untuk memahaminya. Sehingga dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, yang kemudian menjadi outputnya adalah keserupaan itu tercapai. Ya. Hadapi ini, hadapi itu, kemudian kita mempelajari dari Alkitab dan kita melihat bagaimana Yesus merespon situasi, lalu kemudian kita kan kita follower, kita mengikuti bagaimana Yesus menyelesaikan dan akhirnya outputnya Anda dan saya jadi serupa seperti Kristus. Karena itu jangan pernah lupakan tujuan awal Tuhan untuk apa manusia diciptakan. Yaitu untuk menjadi gambar dan rupanya. Untuk mengelola miliknya. Gambar dan rupanya itu dalam keberadaan diri. Bahkan gak berhenti sampai di situ. Serta regenerasi. Sehingga dari firman, kebenaran yang kita pelajari, dari situasi yang kita hadapi, lalu kemudian kita bawa kembali terus hidup kita kepada firman, kebenaran yang kita mengikuti, Tuhan punya arahan dari firman itu, maka makin gambar dan rupa Allah itu makin nyata dalam hidup kita. Dan karena gambar dan rupa itu makin nyata, regenerasi juga memperhatikan bagaimana gambar dan rupa itu pada kita, sampai akhirnya regenerasi yang berikut juga menjadi serupa seperti Kristus. Karena itu pengenalan akan Kristus menjadikan serupa dengan Kristus. Tujuan awal Tuhan itu kita harus pegang baik-baik. Karena kalau enggak,
banyak pertanyaan bodoh dalam hidup ini. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya ada di sini? Kenapa saya harus ada di keluarga ini? Untuk apa saya ada di situasi ini? Ngapain saya ada di sini? Kacau. Ya, kacau, kamu kacau. Kalau nggak ngerti tujuan awal Tuhan. Saya ada karena Tuhan mau ngapain, udah dari awal udah jelas kok. Ya. Nah, yang terakhir yang keempat, di mana pengenalan akan Kristus adalah pembelajaran dan proses melatih diri yang klimaksnya sampai akhir hidup di bumi. Ya. Waktu kita baru tahu, karena ini harusnya prosesnya mengalami progres. Ya. Saya tuh paling sedih gitu ngelihat orang-orang yang saya bimbing bukan dari ilmu yang saya punya kan. Saya membimbingnya dari firman yang saya follow gitu loh. Lalu kemudian saya ajak mereka mengikuti Tuhan. Dan bertahun-tahun tapi tidak mengalami output perubahan dan lain sebagainya, itu mengerikan. Ya, karena harusnya begini, waktu kamu dan saya baru tahu dalam pengenalan akan Tuhan, waktu baru tahu itu kita bilangnya gini, kita punya Tuhan. Oh, masih semangat tuh. Ya. Nah itu waktu baru tahu. Nah semakin kita ngerti, kita akan bilang, kita milik Tuhan. Anda akan lihat progres kedewasaan, ya, dimana dari kita punya Tuhan, lalu kemudian masuk kepada kita milik Tuhan. Coba masing-masing kita koreksi lagi, ya, melihat seberapa jauh sudah kilometer kita berjalan, tapi seberapa dahsyat dampak output yang terjadi. Terutama dalam pengenalan akan Kristus kan ini juga, makanya dibilang berpikir demikian. Ya. Harusnya makin dewasa kita di dalam berpikir karena pengenalan kita akan Tuhan. Waktu kita baru tahu dalam pengenalan akan Kristus, kita bilang dia berjanji. Ya, jadi memang masih baru-baru tahu itu. Kalau kebanyakan ngomong janji dia berjanji. Ya. Nah, sementara semakin kita mengerti, kita akan bilang dia berkuasa melakukan maksudnya. Wah, dari kita kolektor janji Tuhan, semakin kita mengenalkan Kristus, maka semakin kita mengarah kepada dia berkuasa melakukan maksudnya. Ya. Jadi bukan lagi Anda yang stres, tapi kita lebih memiliki effort untuk, ayo Tuhan, bawa kami untuk membuat maksudmu itu jadi kelihatan, sampai nyata. Ya. Nah waktu kita baru tahu, kita bilang gunung bisa pindah, iman yang penting. Ya. Namun semakin kita ngerti, kita akan bilang, ya Tuhan beri aku kekuatan untuk melintasi gunung. Beda. Ya. Lalu kemudian waktu kita baru tahu, kita sering berdoa untuk berbicara. Nah semakin kita ngerti, kita berdoa untuk mendengar dia, mengarahkan kita, membukakan chemistry spirit kita, sehingga kita bisa harmoni dengan maksudnya dan tujuannya. Harusnya progres seperti itu. Pembelajaran dan pelatihan diri itu baru berhenti nanti sampai hari terakhir Anda di bumi ini. Ya, sampai Anda nggak bangun lagi. Nah, karena itu mari kita yang sempurna berpikir demikian. Paulus bilang, saya punya prestasi ini, saya punya prestasi itu di dalam keagamaan, dan hari ini saya mau bilang nggak ada gunanya itu. Karena rupanya yang lebih mulia adalah pengenalan akan Kristus, nggak ada lain. Makin kita ngerti maunya dia, makin tenang hidup ini. Makin kita kejar pengenalan akan apa maksud dan tujuannya, makin Anda dan saya bisa sukacita hadapi hari-hari depan kita. Karena
semakin kita fokus kepada dunia, semakin kita berhenti untuk mengenalnya, maka semakin gak jelas lah apa yang ada di depan kita. Karena memang dunia ini makin hari makin gak jelas. Tapi Tuhan yang Anda dan saya sembah jelas. Masalahnya, Tuhan yang kita sembah itu jelas. Tapi kita berhenti untuk mengenalnya, maka kita keputusannya menjadi pilihan yang tidak jelas. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bukan karena perlakuanmu baik. Ini pola lama. Tapi kita yang sudah disempurnakan berpikir demikian bahwa Tuhan itu baik bukan karena perlakuan kamu dan saya itu baik kepadanya. Tuhan itu baik karena memang Tuhan itu baik selamanya. Bahkan Tuhan memperlakukanmu dengan baik. Sekalipun kita setia on off. Ya. Tapi Tuhan perlakukanmu dengan baik. Bukan karena kamu baik. Tapi supaya kamu menjadi kuat ketika sesama manusia memperlakukan kamu seperti kotoran. Mari masuk lebih dewasa melihat. Makin terikat dengan dia. Karena Yesus bahkan mengizinkan dirinya dikhianati. Supaya kamu paham tentang bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya. Dari pesan Divine Connection ini, saya mau kita terus mengupgrade diri melalui menghormati proses pengenalan kita akan Tuhan. Makin hari, makin kenal, makin hari, makin ngerti. Sampai akhirnya kita bukan jadi orang yang sekedar percaya, tapi menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.